Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Air Sungai dengan NIM 811423147. Saya akan mempresentasikan analisis mendalam tentang kegagalan sistem manajemen risiko K3 di industri galangan kapal. Studi kasus PT ASL Shipyard Indonesia. PT ASL Shipyard, bagian dari ASL Marine Holdings Ltd, adalah galangan kapal terintegrasi terkemuka di Batam yang menyediakan layanan pembuatan, perbaikan, dan konversi kapal untuk pelanggan global. Fokus utama mencakup teknik kelautan, pengerukan, dan penyewaan kapal dengan standar kualitas tinggi serta ketepatan waktu. Sayangnya, serangkaian kecelakaan fatal pada 2025 mengungkap kegagalan sistematik dalam manajemen risiko. Mari kita mulai dengan kronologi tragis yang terjadi pada kapal tanker MT Federal II selama proses perbaikan. 24 Juni 2025, kebakaran akibat hot work menewaskan 4 pekerja dan melukai 5 lainnya. 15 Oktober 2025, ledakan dan kebakaran berulang di kapal yang sama dengan 14 tewas dan 17 luka-luka. Total korban jiwa meningkat drastis. 29 Desember 2025, sengatan listrik pada pekerja subkontraktor menyebabkan 1 kematian lagi. Dampak kumulatif, 19 tewas, 29 luka-luka plus kerugian finansial dan reputasi yang masif bagi perusahaan. Pola berulang ini bukan kebetulan, melainkan indikator kegagalan SMK 3 yang lemah. Identifikasi bahaya utama. Berdasarkan analisis kasus, bahaya primer di galangan kapal meliputi yang pertama, kebakaran. Dari percikan api hot work, pengelasan atau pemotongan di area bahan bakar atau gas mudah terbakar. Yang kedua, ledakan. Penumpukan uap gas di confined space, tangki kapal, akibat ventilasi buruk dan absennya gas testing. Yang ketiga, sengatan listrik. Peralatan rusak atau tidak terisolasi tanpa prosedur lockout, take out. Yang keempat, confined space risk. Kekurangan oksigen, gas beracun atau sesak napas di ruang tertutup. Dan terakhir, kegagalan sistemik, yaitu SOP K3 lemah, pengawasan minim dan pelatihan tidak memadai memicu kecelakaan berulang. Penilaian risiko dengan hierarchy hazard identification, risk assessment, and risk control menilai risiko sebagai ekstrim di sebagian besar aktivitas. Berikut tabel lengkap. Berikut hierarki pengendalian. Eliminasi, hindari hot work, kosongkan tangki dari bahan mudah terbakar. Substitusi, gunakan metode cold work dan bahan kimia lebih aman. Perencanaan atau engineering control, yaitu ventilasi ruang terbatas, detektor gas, sistem listrik aman. Administrasi, yaitu SOP, izin kerja, dan safety briefing. Dan terakhir APD, helm, sarung tangan, respirator. Selanjutnya analisis akar penyebab menggunakan model Fishbone. Yang pertama, man atau manusia, bekerja tidak paham risiko confined space, gagal lakukan gas testing sebelum hot work. Yang kedua, mesin, peralatan las memicu percikan di area uap BBM, kabel listrik tidak terisolasi. Yang ketiga, metode, absent permit work, lockout, take out, dan prosedur pengamanan listrik. Dan selanjutnya, manajemen, pengawasan K35, tidak ada evaluasi pasca insiden, budaya keselamatan rendah. Dan terakhir, lingkungan, ventilasi buruk di ruang sempit, tangki penuh uap gas tanpa pengujian. Akar utama, lemahnya SMK 3 di mana kecelakaan berulang menunjukkan kurangnya learning, organization, dan compliance terhadap regulasi seperti Permenaker nomor 5 2018 tentang K3. Berikut analisis manajemen tanggap darurat. Yang pertama, evaluasi respon darurat. Respon tanggap darurat belum optimal ditandai tingginya korban jiwa dan kejadian berulang tanpa perbaikan signifikan. Yang kedua, prosedur evakuasi. Evakuasi diduga tidak berjalan efektif karena kurangnya pelatihan, jalur evakuasi yang tidak jelas, serta kondisi ruang terbatas. Yang ketiga, tim tanggap darurat. Peran tim internal belum maksimal terlihat dari lambatnya penanganan, kurangnya kesiapan, dan minimnya pelatihan berkala. Dan terakhir, sarana darurat. Fasilitas seperti APAR, alarm, jalur evakuasi, dan titik kumpul diduga belum memadai atau tidak berfungsi dengan baik. Analisis kegagalan SMK 3 dan hubungan dengan budaya keselamatan. Kecelakaan yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan sistem manajemen K3, terutama pada aspek identifikasi dan pengendalian risiko. Bahaya seperti gas mudah terbakar, pekerjaan panas, dan risiko kelistrikan tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, penerapan prosedur keselamatan seperti permit work, just testing, dan lockout take-out tidak berjalan optimal. Kegagalan juga terlihat pada lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan pekerja, serta tidak adanya perbaikan setelah kejadian sebelumnya, sehingga kecelakaan terus berulang. Kondisi ini berkaitan erat dengan budaya keselamatan kerja di tempat kerja. Budaya keselamatan yang lemah menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat. Rekomendasi perbaikan dengan model sistem manajemen tanggap darurat yang ideal. Sistem manajemen tanggap darurat yang ideal harus dimulai dari tahap perencanaan, yaitu dengan melakukan identifikasi potensi keadaan darurat seperti kebakaran, ledakan, dan sengatan listrik, serta menyusun prosedur darurat yang jelas, emergency response plan. Setiap pekerja berisiko tinggi seperti hot work dan confined space wajib dilengkapi dengan sistem permit work. Selanjutnya, pada tahap kesiapan, perusahaan harus membentuk tim tanggap darurat yang terlatih, melakukan simulasi secara berkala, serta memastikan seluruh pekerja memahami prosedur evakuasi. Sarana darurat seperti APAR, alarm, detektor gas, jalur evakuasi, dan titik kumpul harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Pada tahap respon, harus ada sistem komunikasi darurat yang cepat, tindakan pemadaman awal, evakuasi yang terkoordinasi, serta pemberian pertolongan pertama kepada korban. Tim tanggap darurat harus mampu bertindak secara cepat dan terarah untuk meminimalkan dampak. Dan tahap terakhir adalah evaluasi dan perbaikan, yaitu melakukan investigasi setiap kejadian, evaluasi sistem tanggap darurat, serta perbaikan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terulang. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.